Kalau seseorang mengatakan punya tesis ilmiah itu harus bernarasumber itu dari kitab-kitab yang diambil, bukan diambil itu dari internet, bukan diambil dari Google. Itu gil wal gal. Sumbernya apa? Taruh di situ. Aneh bin ajaib. Ada anak bocah yang baru nongol, nggak ketahuan itu belajarnya di mana, ya kan? Penampilannya juga kita nggak pernah lihat penampilan agamis, ya kan? Tingkah lakunya naudzubillah min dzalik. Kok bisa berani menjelek-jelekan, apalagi sampai membatalkan nasab para wali songo yang membawa Islam ke Indonesia. Anda tuh belajar ilmunya di mana coba? Ya, akal sehat aja coba. Kita nih sekarang nggak usah kita ributin. Wa min husni islami mari tarkuhu malayani, kata Nabi. Kesempurnaan iman seseorang, kita tinggalin urusan yang nggak ada kepentingannya sama kita. Cara-cara yang dilakukan seperti ini yang dilakukan di setiap negara tuh memang ada begini, sengaja untuk membuat kekisruhan, kekacauan. Karena satu intinya Pak, Indonesia umat Islam terbesar di dunia. Kalau umat Islam Indonesia bersatu, dampaknya kemana-mana negara Pak. Dampaknya kemana-mana. Persatuan Islam Indonesia itu luar biasa. Ini dampak. Makanya bagaimana dipecah di dalam. Wa karaha lakum gil wa gal wa kasratus su'al wa idaatul mal. Hadis ruwiya an Mughirah bin Syu'bah. Wa qala al-Imam an-Nawawi fi Sahih Muslim fi Sahih Muslim qala al-ulama ar-ridha was-suhd wal karaha min Allah subhanahu wa ta'ala. Al-murad biha amruhu wa nahyuhu aw thawabu aw iqabuhu aw iradatuhu al-thawab li ba'd al-ibad aw al-iqab li ba'dihim ila akhirih. Dikatakan Pak di dalam hadis, ya, dalam hadis Sahih Muslim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya meredoi kepada kita 3 perkara dan benci 3 perkara. Dan ini 3-3-nya harus ada dengan diri kita ini. Ya, apa yang Allah suka 3 ini harus ada dengan diri kita. Ini prinsip sebab Pak. Ini prinsip, ini sesuatu yang mendasar. Kalau orang yang beriman harus ada 3 ini, ya kan? Yang pertama itu apa? Allah redha sama kita dan Allah benci sama kita. Yang redhonya 3. Pertama, fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'a. Yang pertama, Allah tuh redha sama kita. Kalau kita menyembah kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, kita taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, wala tusyriku bi syai'a, jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah. Jangan sekali-kali kita ini melakukan perbuatan dosa yang mana dosa itu menimbulkan kita syirik kepada Allah. Karena nggak ada ampun Pak. Kalau orang udah syirku billah, itu dosa derajat pertama. Itu udah nggak ada ampun udah. Makanya hukum orang musyrik, hukum orang kafir sama orang murtad itu beda hukum. Kalau orang kafir asli, dia misalnya usia 60 tahun dia masuk Islam, maka begitu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, nah pada saat itu dihitung amal dia. Ya. Tapi kalau seorang muslim dia murtad keluar dari Islam, ya kan? Apa yang diwajibkan oleh Allah terhadap orang muslim wajib dia kerjakan di masa murtad dia. Ini orang murtad nih, sholat 5 waktu wajib untuk itu tiap hari. Puasa Ramadan wajib untuk itu tiap hari. Zakat wajib untuk itu. Gadar Allah kasih hidayah dia,
Setelah itu dia lepas dari murtad, masuk lagi Islam. Nah, masa murtad dia berapa tahun? Dia masuk murtad itu keluar dari Islam masanya 10 tahun. Di masa 10 tahun itu dia wajib kerjakan sebagaimana yang diwajibkan oleh umat Islam. Begitu dia masuk Islam, wajib dia menggodok itu semua selama 10 tahun. Salatnya godok 10 tahun, puasanya 10 bulan, semua. Kenapa seperti itu? Ya karena berat. Orang yang mengikuti Allah itu paling berat. Nah, di bawah itu derajatnya ya al-uq walidayh, durhaka dengan orang tua. Makanya kata Nabi di dalam hadis, barang siapa yang masuk pagi hari, ya kan, orang tua murka dengan Anda, Allah redha dengan Anda, tapi orang tua murka, Allah bisa balik menjadi murka dengan Anda. Padahal Allah redha pagi hari, tapi orang tua murka, Allah jadi murka. Barang siapa yang di pagi hari Allah murka dengan dia, tapi orang tuanya redha dengan dia, maka Allah redha dengan dia. Kenapa? Karena orang tuanya redha. Coba peran orang tua itu penting, Pak. Orang tua itu penting perannya. Makanya nggak dikatakan orang itu boro-boro amalnya mau diterima. Masuk surga aja nggak bisa kalau dia nggak dapat redha orang tua. Seorang istri kalau dia mengerti agama, ya kan, bukan minta redha dari orang tua. Orang perempuan minta redha dari orang tua, salah. Orang perempuan minta redha daripada suami. Makanya kalau suaminya lagi sakit, ya, minta redhanya. Apalagi insyaallah Allah kasih kita panjang umur, ya kan. Kalau udah kelihatannya di akhir-akhir hayatnya suami, minta redha dari suami. Itu paling penting, redha suami terhadap istri itu paling penting. Atau dia sakit, minta redhanya dari suami itu. Ya. Jadi itu yang pertama yang harus ada dengan diri kita, Pak. Kita ibadah, kita sembah Allah, kita taat kepada Allah, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah aja, Pak. Enggak usah kita banyak mengharap. Dengan ibadah kita Allah tuh tahu apa yang akan diberikan kepada kita, apa yang kita mau. Ya. Yang kedua yang Allah suka itu wa antasimu bihablil jamin wa la tafarraqu. Ya. Yang kedua wa antasimu bihablil jami'an. Dan berpegang teguhlah kalian atas perintah Allah, persatuan gitu. Dengan persatuan. Nah, kita harus saling menjaga ukhuwah kita, Pak. Ukhuwah Islamiyah kita jaga. Bukan sekarang, Pak. Ini sekarang lagi ada sekelompok orang memang sengaja memasang agar Indonesia ini kisruh kacau Islam. Aneh bin ajaib. Ada anak bocah yang baru nongol, nggak ketahuan itu belajarnya di mana, ya kan? Penampilannya juga kita nggak pernah lihat penampilan agamis, ya kan? Tingkah lakunya naudzubillah min dzalik. Kok bisa berani menjelek-jelekan, apalagi sampai membatalkan nasab para wali songo yang membawa Islam ke Indonesia. Anda tuh belajar ilmunya di mana coba? Ya, akal sehat aja coba. Kita nih sekarang nggak usah kita ributin. Wa min husni islami mari tarkuhu malayani, kata Nabi. Kesempurnaan iman seseorang, kita tinggalin urusan yang nggak ada kepentingannya sama kita. Ente mau ngapain ngurusin nasab orang? Ente diri ente aja. Apakah mau anak yang bukan anak kita jadiin anak? Logis aja, Pak. Cara-cara yang dilakukan seperti ini yang dilakukan di setiap negara tuh memang ada begini, sengaja untuk membuat kekisruhan, kekacauan. Karena satu intinya, Pak, Indonesia umat Islam terbesar di dunia. Kalau umat Islam Indonesia bersatu, dampaknya kemana-mana negara, Pak.
Dampaknya kemana-mana. Persatuan Islam Indonesia itu luar biasa, punya dampak. Makanya bagaimana dipecah di dalam, ya. Makanya aparat penegak hukum kita nih, kita nggak tahu, ya kan, banyak permasalahan-permasalahan yang ada tapi nggak pernah selesai. Belum lagi oknum aparat, bagaimana menyiksa orang yang nggak bersalah, disuruh ngaku salah kasus Vina. Anda bayangin, bukan sedikit Pak. Kalau saya mau cerita bagaimana kejamnya oknum aparat itu saat memeriksa orang itu, yang disetrum, yang jempol kakinya diinjak pakai bangku. Ini harus ada revolusi akhlak tuh, seperti yang dikatakan oleh Imam besar Habib Rizik. Indonesia wajib revolusi akhlak, ya ini Pak, dari semua bidang. Ya kita berharaplah ke depan. Cuman saya yakin, ya, karena bangsa kita merdeka, berkibar bendera merah putih, jasa daripada para kiai, para ulama, para habaib. Saya yakin, ya, para ulama-ulama, ya kan, para kiai yang mempunyai banyak karomah, para wali songo yang menyebarkan Islam di Indonesia, tidak akan diam terhadap negara yang kita cintai ini, nggak akan diam. Itu. Jadi yang Allah suka kepada Anda tuh, ya kan, berpegang teguhlah kalian kepada perintah Allah, kepada aturan Allah berpegang teguh. Aturan Allah nggak boleh kita mencaci maki orang, nggak boleh kita menghina orang. Orang Pak, kalau dia punya ilmu, lalu ilmunya itu bermanfaat, di saat dia menyampaikan ilmu itu tidak ada orang yang tersakiti dengan ucapannya. Itu ilmunya bermanfaat Pak. Itu kata Imam Ghazali. Tapi kalau Anda mengatakan punya ilmu, di saat Anda sampaikan ilmu Anda itu tapi membuat orang gaduh, membuat orang risau, itu nggak bermanfaat ilmu Anda. Ya. Wala tafarraqu, dan janganlah kita bercerai-berai. Jangan bercerai-berai. Itu. Kita mengenang, bentar lagi kita masuk bulan Agustus. Di bulan Agustus kita mengenang jasa daripada para pejuang kita yang merebut kemerdekaan ini. Itu kita kenang. Setiap tahun wajib anak bangsa mengingatnya, ya kan? Nah, bagaimana yang membawa Islam ke Indonesia, harus lebih lagi kita kenang. Karena para pejuang kita tidak merdeka kecuali dengan Islam. Itu. Jadi 3 yang Allah suka Pak, ya kan? Ibadah kepada Allah, ya, jangan menyekutukannya. Ya, watatasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, persatuan, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wa yukrah lakum salatan, yang Allah benci kepada kalian 3. Gil wal gal, banyak ngomong. Gil wal gal, banyak ngomong, banyak nukil omongan orang. Banyak nukil omongan orang. Ya kan? Kerjanya banyak nukil aja, banyak ngomong, ya kan? Kalau seseorang mengatakan punya tesis ilmiah itu harus bernarasumber itu dari kitab-kitab yang diambil, bukan diambil itu dari internet, bukan diambil dari Google. Itu gil wal gal. Sumbernya apa? Taruh di situ. Ya, tidak mungkin Pak. Mulai kapan, ya, ilmu yang ada akhir zaman ini, zaman kita, bisa menyalahkan ilmu-ilmu yang terdahulu? Itu kan udah sesat Pak. Ada orang ngaku ulama, tapi ilmu-ilmu ulama yang sebelumnya dibatalkan sama dia, disalahkan semua. Ya kan? Itu. Jadi yang Allah benci itu kepada kita apa? Gil wal gal, banyak ngomong, banyak nukil.
Ya, coba Pak, orang kalau ilmunya sudah tinggi Pak, kalau ilmunya sudah dalam, ngomongnya dikit nggak banyak, dikit ngomongnya, nggak banyak ngomongnya. Kita lihat bagaimana padi. Itu padi kalau dia masih baru keluar tuh padi, baru keluar, tegak itu padi. Itu orang kalau baru punya ilmu ya begitu tuh, tegak. Belum banyak ilmunya, masih bodoh. Tapi kalau padi sudah mengisi, kuning dia, kuning, makin nunduk itu padi. Sehingga yang punya sawah tahu, oh ini udah masanya panen. Kenapa? Udah tua. Di dalam padi itu sudah ada berasnya, udah harus dipanen. Orang kalau punya ilmu pakai padi. Jadi tanpa dia ngomong pun, ya, tanpa dia ngomong pun Pak, tanpa dia ngomong dia punya ilmu tuh, orang bisa melihat, oh dia punya ilmu nih. Masa tuh padi, ya, masa itu padi ngomong sama petani, saya udah waktu panen nih, nanti panen apa? Kan nggak begitu. Tapi petani tahu. Petani tahu, wah ini udah masanya panen. Begitu juga kita, Pak. Kalau orang punya ilmu, banyak ilmunya, nggak perlu dia jelasin dia itu ulama, nggak perlu dijelasin dia punya ilmu, nggak usah. Orang tahu, ya kan? Al-ilmu nur wa nurullah, ya, la yu'ta lil asr, ya, yu'rab bidzak ahlu. Ilmu itu cahaya Pak. Cahaya itu nggak akan diberikan kepada orang yang suka berbuat maksiat. Kemudian ilmu itu bisa menandakan seseorang itu berilmu, itu bisa kelihatan tandanya. Orang kalau berilmu kan kelihatan Pak, cara ngomongnya, tutur katanya, akhlaknya, sopan santunnya, bahasanya. Coba kita lihat murabbi kita almarhum rahimallahu rahmatal abrar. Pernah gak inti dengar semenjak almarhum ini meninggal, murabbi kita meninggal, inti dengar orang menceritakan kejelekan murabbi kita? Enggak pernah saya dengar sama sekali. Coba yang ada kalau orang nyebutin tentang murabbi, masya Allah, ulama yang lembut, tapi ketegasannya untuk amar ma'ruf tuh nggak pernah kurang, ya kan? Kehilangan. Nah, kita muridnya aja nerusin aja, yang ditinggalin nggak bisa. Bagaimana kita mau kayak dia? Kita muridnya yang ditinggalkan untuk meneruskan peninggalan perjuangan beliau nggak bisa, ribut aja kita, ya kan? Ribut aja. Kapan bisa kita ini meneruskan? Kita seorang murid bersatu, pengurus bersatu, ya kan? Keluarga bersatu semua. Sama-sama kita kompak hidupkan, teruskan peninggalan murabbi kita. Jangan kita dipecah belah. Itu gil wal gal. Jadi yang Allah benci kepada kita tuh banyak ngomong. Makanya kalau ente punya teman banyak ngomong, banyak ngibulnya itu teman tuh, nggak usah deketin deh teman yang begitu, ngomong mulu. Pegel saya kalau punya orang begitu tuh, punya ngomong aja kerjanya, ya kan? Biasanya yang begitu amalnya kagak tuh. Wa kasratu soal, banyak nanya, ngerjain kagak, nanya mulu, ngerjainnya kagak, ya kan? Ada nanya, emang dia nggak tahu Pak, itu bagus. Yang nggak boleh nanya untuk mengetes, nggak boleh itu Pak, ya kan? Wa idaatul mal, dan mubadzir, idaatul mal, tabdzirul mal, buang-buang itu harta, mubazir. Padahal kalau kita tahu Pak, kita hidup di dunia, harta itu Pak hanya terbagi menjadi 3. Satu, kata Nabi, hak kita. Mana tuh hak kita? Yang kita makan.
yang udah ente telan itu hak ente. Itu harta yang udah ente telan dan makan itu hak ente. Ya kan? Yang kedua, ya kan, sedekahun jariyah, sedekah kita. Kita beramal untuk masjid, untuk musola, ya kan, untuk yayasan, untuk apa? Kita beramal. Ada orang mau bangun masjid, kita dari bantu satu sak semen, bantu satu truk semen, bantu satu truk pasir sesuai kemampuan kita. Wah, ada orang bangun nih, wah saya ada rezeki nih, diam-diam material. Pak, tolong anterin ya ke situ semen. Bilang dari hamba Allah. Kalau masjid udah jadi, ente mau nyumbang satu truk juga ditolak sama panitia. Ini masjid udah jadi nih, ente datang, saya mau nyumbang semen ya satu truk, diterima gak panitia? Untuk apa? Jadi harta yang kedua yang kita punya nih, yang kita punya, yang kita bawa sampai kita mati, itu amal kita. Dan harta yang ketiga yang kadang tanpa kita sadari, itu adalah hak anak kita. Nah, harta yang kita tinggali kadangkala kalau anak kita jauh dari dasar ilmu agama, itu harta bisa menjadi rebutan. Bisa anak bunuh-bunuhan sebab harta, Pak. Saya sering di Jakarta nih, di beberapa tempat itu misain ngakurin abang sama adik keluarga urusan warisan. Sampai bacok-bacokan urusan warisan. Nyari duit kagak apa kagak, lo ribut. Orang tua meninggal, makanya paling baik apa yang dilakukan oleh anak setelah orang tua meninggal, setelah 40 hari bagi itu warisan semua, bagiin. Anak paling gede harus yang paling jujur. Nah enggak, anak paling gede yang paling culas. Rumah ditempatin sama satu orang, kakaknya entah apa, pindah nggak mau pindah, saudaranya yang lain pada ngontrak, nggak tinggal di situ, susah hidupnya. Nggak boleh begitu. Kita punya tinggal di rumah orang tua kita, orang tua meninggal, rumah warisan kita tinggal. Ada satu saudara kita yang gak redha aja, Allah murka tuh sama kita. Jadi kalau orang udah meninggal, jual setelah 40 hari, bagi waris. Mau dijual, mau diapa, bagi waris. Makanya nggak bisa harta itu, Pak, diwasiatkan sepenuhnya. Nggak bisa, wasiat tuh nggak boleh lebih dari sepertiga. Misal ada orang bilang, bapak kamu tuh wasiat semua hartanya dikasih ke pesantren, semua hartanya sumbangkan ke sini. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa lebih dari sepertiga. Emang nggak punya anak? Punya anak. Nah, jadi yang ketiga itu, Pak, harta hak anak kita. Itu. Wa fi riwayatun ukhra, di dalam riwayat yang lain dikatakan apa? Anil Mughirah, innallaha harama 'alaikum uququl ummahat. Ya. Dalam riwayat yang lain, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kamu uququl ummahat, durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua. Udah deh, Pak, nggak usah ngomong, udah. Ente mau nyari jalur dari manapun untuk masuk surga, kalau durhaka sama orang tua, nggak ada jalurnya masuk surga, nggak ada jalur. Udah kekunci, udah. Ente mati dalam keadaan jihad fisabilillah lagi, harta ente habis untuk sedekah, untuk amal, nggak ada guna. Kekunci. Pintu surga kekunci kalau kita dapat murka dari orang tua. Nggak ada jalur untuk masuk surga, nggak ada. Atau ente mau berteman sama kiai lagi apa, ya kan? Itu yang dalam hadis yang riwayat yang dikatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya kan, membenci tiga. Satu, durhaka sama orang tua. Wa'udul banat, mengubur anak hidup-hidup. Anak dikubur hidup-hidup, orang dikubur hidup-hidup. Punya anak baik, dia nggak demen, dia nggak suka. Ngubur orang hidup-hidup, ngubur anak hidup-hidup, itu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Ada manusia bisa begitu, ya. Nah, orang masih napas punya dikubur hidup-hidup, banyak yang begitu, ya kan?
Kemudian waman unwahat, ya, banyak menuntut. Yang dibenci oleh Allah itu banyak nuntut haknya, banyak minta hak dia. Man unwahat, nuntut, mana hak saya, mana ini, tapi tidak pernah mau memenuhi hak orang lain. Nuntut haknya mulu, tapi hak orang lain gak dipenuhi. Itu perbuatan yang dibenci dalam Islam tuh, Pak. Banyak tuntutannya, tapi banyak hak tuntutan yang dia tuntut, tapi hak orang lain gak diberikan. Itu yang Allah benci. Yang ketiga, ya tadi yang Allah benci juga diantaranya apa? Tambahannya tadi, banyak ngomong, banyak nanya, banyak mubazirkan harta. Galal Imam Nawawi katakan di dalam syarah Sahih dan Muslim, galal ulama mengatakan ar-ridha was-sukhut wal karahah min Allah Subhanahu wa taala. Ridha, murka, ya kan? Wal karaha, yang perbuatan yang dibenci itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridha, benci, apa? Ya, maksudnya apa tuh? Ridha, as-sukhut, murka, yang dibenci dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya apa? Al-murad biha amru wa nahyu. Ya. Allah redha sama kita kalau kita kerjain perintahnya. Allah redha sama kita kalau Allah tinggalkan larangannya. Allah murka sama kita, Allah benci sama kita kalau kita tinggalkan perintahnya. Allah ridha, Allah murka, Allah benci sama kita kalau kita kerjakan larangannya. Larangannya dikerjain, perintahnya ditinggalin. Itu sama seperti orang bilang begini, Pak, saya enggak mau takut masuk neraka. Saya takut masuk neraka, tapi perbuatan untuk menghindarkan dari neraka enggak dikerjain sama dia. Yang dikerjain justru perbuatan yang menjerumuskan dia ke neraka. Jadi omongan inti takut sama neraka tuh bohong. Saya pengen masuk surga, tapi inti nggak beramal perbuatan amal yang bisa menyebabkan itu masuk surga. Bohong mau masuk surga ini. Itu, ya. Jadi redhonya Allah, murkanya Allah, bencinya Allah tergantung amal kita. Bagaimana? Siksanya Allah, ya kan? Bagaimana Allah ingin memberikan pahala kepada kita, itu hak Allah, ya kan? Allah ingin menyiksa kita, tergantung bagaimana amal-amal kita, Pak. Ya, makanya jangan suka bilang begini, udahlah, saya terima ketentuan Allah aja. Kalau memang saya ditakdirin sama Allah jadi pelacur, ya udahlah, ini takdir Allah. Allah tidak pernah mentakdirkan hambanya menjadi rusak, karena Allah memberikan akal kepada kita. Akal dijadikan alat untuk memilih di masa hidup kita. Allah berikan jalan dua, walaqad hadaina najdain, ada jalan yang benar, ya. Ini akal fungsinya. Jadi jangan inti bilang setiap orang ngerjakan perbuatan jelek, udah ini takdir Allah, Allah maunya saya begini. Jangan inti, gak boleh begitu. Emang inti yang mau begitu, ya kan? Wa qala amal ihtisam bi hablillah fa huwa tamassuk bi hadi. Makna murad daripada persatuan berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala, fa huwa tamassuk bi ahdi, percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Wa ittibaika wa ittibail kutubi al-aziz, ya, ikuti itu, ya, Al-Qur'anul Karim. Ikuti Al-Qur'an. Makanya jangan kita cari waktu kosong untuk baca Quran. Salah. Wah, saya cari waktu yang kosong untuk baca Quran. Salah. Yang benar bagaimana? Kosongkan waktu Anda untuk baca Quran. Jangan kalau waktu saya kosong saya baca Quran. Salah. Kosongin waktu itu untuk baca Quran.
habis dari masjid, habis sholat subuh, ya kan, belum ngomong sama orang, ABC, mulut masih terjaga, panca indera masih terjaga, baca Quran. Selesai sholat subuh di rumah atau di masjid, baca Quran. Pertama gerakan lisan kita adalah baca Quran. Dawa likulli da'. Al-Quran itu Pak obat untuk seluruh macam penyakit. Itu Al-Quran. Jadi jangan kita cari waktu kosong. Kalau ada waktu kosong kita baca Quran, salah. Tapi siapin waktu inti untuk baca Quran. Bagaimana cara nyiapinnya? Saya habis subuh nggak boleh ada kerjaan kecuali baca Quran. Saya setiap habis sholat 5 waktu saya baca Quran walaupun 1 lembar. Itu. Jadi pengertian berpegang teguh kepada tali Allah, ikuti Al-Quran. Wa hududuh, ikuti juga batas-batas aturan Allah, hukum-hukum Allah, ikuti. Ini haram, ini halal. Kalau Anda ikuti ini halal, ini haram, berarti Anda ikut itu. Anda berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ta'addab bi adabi, beradablah kita. Adab ini segala-galanya, Pak. Adab segala-galanya. Ya. Nah, kata Nabi dalam hadis apa? Innamal bu'stu liutammima makarimal akhlak. Ay adab. Ya kan? Kita kalau nggak punya adab, bedanya sama dub apa? Bedanya sama binatang apa kita? Adab itu Pak, akhlak. Seorang anak sama orang tua ada adabnya. Seorang istri sama suami, suami sama istri, orang tua dengan anak itu ada adabnya Pak. Diajarin di dalam kitab Islam sempurna bagaimana adabnya. Ya. Cuman karena kita nggak mau mencari ajaran agama kita, ya seakan-akan kita tuh nggak penting hal yang begitu. Coba buka kitab Ugudul Lujain aja, karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Kitab Ugudul Lujain itu di dalam kitab itu menjelaskan hak-haknya orang tua terhadap anak, haknya anak terhadap orang tua, hak suami terhadap istri, hak istri terhadap suami, dengan detail disebutin di situ. Ya. Jadi adab paling penting Pak, beradab, berakhlak itu paling penting adab. Anak sama orang tua adabnya harus ada. Dan nggak boleh orang tua membiarkan anak ngerokok di depannya. Sekarang adab udah nggak ada Pak. Anak ngerokok aja depan orang tua. Dulu mana ada yang berani begitu. Sejawara-jawara, sebandel-bandelnya orang dulu, depan orang tua nggak berani dia ngerokok. Tuh, sekarang udah hilang, ya kan? Na'udzubillah min dzalik. Sekarang kita nggak asing lagi Pak. Lihat perempuan-perempuan di jalan merokok, pakai jilbab lagi ngerokok. La haula wala quwata illa billah. Mohon maaf nih Pak, mohon maaf ya, mohon maaf nih dulu tuh zaman saya kecil, kalau ada orang perempuan ngerokok itu udah pelacur, udah perempuan gak bener tuh. Tuh dulu Pak, dulu nih kalau ngeliat ada perempuan ngerokok, wah itu udah stempel, wah nggak bener ya perempuan. Dan nggak ada perempuan dulu tuh ngerokok yang pakai Quran, nggak ada dulu, nggak ada. Sekarang la haula wala quwata illa billah, pakai jilbabnya dengan rapi, ngerokok di pinggir jalan. Apaan Anda ini? Apa nama yang pakai pep apa namanya itu yang nggak tahu deh pokoknya yang begitu. Pakai jilbab, pakai apa? La haula wala quwata illa billah. Orang laki aja nggak pantas. Masya Allah, tabarakallah, ya. Malulah kita dengan jilbab kita, ya kan. Kemudian ya wa ta'addab gala wal hayal itlaq ala al ahd wa ala al awalaman wa ala al usra ala al sabab wa usra al istimal al arab al habu fi hadha al umur, ya, istimsakuhum bil habal inda syaddid al umur wa islawna al mudar wa al habal hadha al umur. Jadi ada pengertian Pak, pengertian tambang itu apa sih?
pengertian tali itu apa sih? Tali yang bisa menyelamatkan kita di saat kita dalam keadaan masalah. Misalnya kita nih di sumur, masuk di sumur, ya kan? Kalau orang kasih tali kita, kasih tambang sama kita, lalu kita ditarik, bisa selamat gak kita? Kita ditenggelam di mana dikasih tali, di sungai, bisa kita selamat. Nah, pengertian tali di dalam agama itu adalah Anda mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Anda tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Itu secara garis besarnya begitu, Pak. Ya kan? Dan utamakan urusan Allah, jangan di nomor duakan Allah, Pak. Allah jangan itu nomor duakan. Wa rana al-ma'mul ansarafa min nurid wa yurid al-irahu sallallahu alaihi wasallam wa kana ala muqaddam ala ridha bin Musa al-Kadhib. فقام إلى الإمامان الحافظان أبو ذر الرازي ومحمد بن أسلم الطومس ومشايخ وقالوا نسألك بحق قريتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتحدث بحديث ينفعنا. قال حدثنا أبي موسى عن أبي جعفر الصادق عن أبي زين العابدين عن علي بن الحسين عن أبي الحسين بن علي بن علي بن أبي طالب ورحمه الله وجهه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن Jibril Amin anillahi ta'ala qala la ilaha illallah hisni. Hadis yang diriwayatkan panjang, Pak. Apa kata Nabi? La ilaha illallah hisni. Tiada Tuhan selain Allah adalah bentengku. La ilaha illallah itu bentengku katanya. Faman qalaha dakhala hisni. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia telah masuk bentengku kata Nabi. Wa man dakhala hisni amina min adabi. Orang yang sudah masuk ke bentengku, dia akan selamat dari adabku. Jadi la ilaha illallah itu benteng. Orang yang sudah masuk benteng, ya kan, dia akan aman. Ya, faman gala, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk benteng. Kalau dia sudah masuk ke benteng, maka dia akan aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan apa? Dalam hadis yang lain, man kana akhiruhu kalami minad dunya gaula la ilaha illallah dakhala jannah. Kata Nabi apa dalam hadis, barang siapa yang akhir ucapannya seseorang, akhir ucapannya sebelum dia meninggal, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dakhala jannah, masuk surga. Makanya kalau kita mentalkinkan mayit, jangan terus-terusan. Ada orang ini sakit sakaratul maut, talkinin di kupingnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dia kelihatan udah ngomong, udah jangan ditalkinin lagi, diemin. Ntar kalau dia ngomong baru talkinin lagi. Maksud talkin itu bagaimana yang baik, ucapan terakhir dia kalimat itu. Jangan terus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Rasulullah. Ya. Atau kalau mau yang simpel, Allah, Allah. Begitu dia udah Allah, udah dia. Pak, betul yang dikatakan oleh Nabi, Pak. Apa? Orang yang dekat dengan Allah rindu berjumpa dengan Allah, Pak. Dan pasti dia akhiri hidupnya dengan nama Allah. Itu saya menyaksikan sendiri, Pak. Saya punya mertua saya meninggal di tangan saya, Pak. Dimakamkan di Aceh, saya punya mertua. Di Aceh Timur, di Simpang Ulim, pendiri Masjid Ba'alawi yang ada di Aceh sana, saya punya mertua. Itu meninggalnya di tangan saya. Itu meninggalnya setelah baca Yasin, setelah baca Al-Waqiah, setelah baca Tabarak, setelah baca Ratib Al-Attas, udah selesai semua. Di akhir beliau mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis. Pertama kali saya menyaksikan orang mengakhiri hayatnya dalam keadaan indah, tenang, itulah, Pak. Kadang suka nyaksin juga, Pak. Ada orang mau mati aja susah, Pak. Karena tidak ada yang lebih sakit di dunia ini, Pak, kata Nabi, kecuali intiza ruh minal jasad. Di saat ruh dikeluarkan dari jasad, itu yang paling sakit, Pak. Makanya kenapa kasih sayangnya Allah, orang kalau dia nggak banyak amal soleh,
dia dikasih sakit dulu, atau meninggalnya nggak dicabut sekaligus ruhnya sama Allah, dikit-dikit kan ada sakaratul maut. Kata Nabi, kalau seandainya Allah mencabut ruh seseorang itu sekaligus berat, yatafattat a'dha'ihi, akan terputus-putus itu anggota tubuh dia. Tapi tarik, lepas lagi, tarik, itu kasih sayangnya Allah. Ada yang meninggal dipegangin sama banyak orang, berontak terus, dimasukin di bawah tempat tidur nih orang, kayak ayam dipotong, bagaimana berontak-berontak, ya kan? Usahakan ya Pak, ilmu saya tambahin ya, usahakan kalau ada orang dalam keadaan kita sakaratul maut, insya Allah kita panjang umur ya, sehat walafiat. Kalau ada orang sakaratul maut, apalagi khususnya orang tua kita, jangan kita panik. Yang pertama, kita terima takdir Allah, lalu kita perintahkan saudara kita atau kita baca surat Ar-Ra'du, surat untuk mengiringi daripada kita minta yang terbaik lah oleh Allah, surat itu. Nah kemudian usahakan di ruangan itu Pak, jangan ada yang bukan muhrim, karena kalau ada satu yang bukan muhrim itu membuat sulit. Jangan ada yang bukan muhrim. Artinya kalau mau anak, udah anak aja semua, mantu apa suruh keluar dulu deh, ada anak-anaknya aja semua. Karena kan mantu itu dengan ipar bukan muhrim, ipar sama ipar bukan muhrim, ya kan? Jadi anak kumpulin. Makanya yang paling baik mendampingi akhir hayat orang tua itu anak. Ya, yang kita sayangkan anak nggak mendampingi akhir hayat orang tua. Tahu-tahu orang tua ditaruh di panti jompo, dapat kabar apa? Orang tua kamu meninggal, nggak sedih itu. Ya. Nah, jadi itu kata Nabi, la ilaha illallah hisni, bentengku. Barang siapa mengucapkan maka dia telah masuk bentengku. Barang siapa yang dia masuk bentengku maka dia akan selamat dari adabku. Tsumma rasat al-ghaibi wa sarra halal muhajir wa dagar wa daran alladziina kanu yaktubuna fa anafu ala 20,000 naqala sahibul kitab al-jawhar al-qadaman antari al-nasayburi wa an kitab al-fusul al-muhimma fi manaqib al-a'immah wa ra'aitu fi kitab al-fusul kadzalik fi tarjamah al-habib Ali Ridha fi qiraati al-sahihain Syekh al-Qutb ar-Rabbani Husain bin Umar al-Attas. Allahu alam bissawab ya. Semoga Allah akhirkan hayat kita dengan la ilaha illallah. Amin. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan talqin dzikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, hidupkanlah kami dengan kalimat la ilaha illallah, matikan dengan kalimat la ilaha illallah, masukkan ke lubang kubur dengan kalimat la ilaha illallah, bangkit di padang mahsyar dengan kalimat la ilaha illallah, bersama ahli la ilaha illallah, di bawah bendera la ilaha illallah, yang mana bendera tersebut di tangan Muhammad Rasulullah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu sallam alhamdulillahi rabbil alamin wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.